Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Nuke Istiani. Dan di video kali ini kita sudah memasuki bab 10 nih, yaitu Command Line Tips and Trick. Dan ini merupakan materi dari Debian dan Ubuntu Server Administration. Nah, kalian kepo nggak sih apa aja yang kita pelajari di video kali ini? Nah, jadi yang pertama kita akan menggabungkan beberapa komen atau kita akan menggabungkan beberapa perintah nih. Dan yang kedua ada tab completion, yang ketiga ada history, dan yang keempat ada command shortcut. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu menggabungkan beberapa komen atau perintah. Oke, kita buka Debian servernya, teman-teman. Dan di sini saya sudah buka terminal. Oke, kita kan sudah mengetahui ya teman-teman, ada perintah yang namanya ls. Jadi ls itu adalah perintah untuk melihat apa saja isi dari suatu directory. Dan di sini saya sudah ls teman-teman. Di sini terdapat macam-macam directory teman-teman. Dan saya juga sudah membuat directory 1 dan directory 2. Nah, kalau kita ingin lihat directory 1 itu kita bisa dengan perintah ls dir 1. Kita enter teman-teman. Nah, di dalam directory 1 ini terdapat file 1.txt, 2.txt, dan directory G. Sedangkan kalau kita ingin melihat isi dari directory 2 ini, ketik perintah ls dir 2. Kita enter teman-teman. Nah, di dalam dir 2 ini terdapat directory H ya teman-teman. Nah, jadi perintahnya itu bisa seperti ini teman-teman. Kita ls, kemudian kita akan melihat dir 1 terlebih dahulu, terus spasi, terus titik koma, spasi lagi, dan kita ls dan melihat dir 2. Oke, langsung saja kita enter teman-teman. Nah, maka itu akan memperlihatkan isi dari directory 1 dan directory 2 teman-teman. Di mana isi dari directory 1 itu ada file 1.txt, 2.txt, dan directory G. Terus yang dir 2 juga isinya ada directory H. Jadi intinya yang atas ini adalah isi dari directory 1 dan yang bawah ini adalah isi dari directory 2. Nah, kalau kita ingin melihat detailnya, kita juga bisa dengan perintah ls min r, dan ini r-nya itu harus huruf kapital ya teman-teman. Terus kita dir 1. Oke, langsung saja kita enter. Nah, jadi di dalam dir 1 ini terdapat file 1.txt, 2.txt, dan directory G. Di mana directory G ini masih kosong teman-teman. Di sininya sudah menampakkan bahwa dir G itu masih kosong. Oke, kita juga bisa lihat detail dari dir 2. Kita bisa ls min r kapital, terus dir 2. Kita enter teman-teman. Nah, di dalam directory 2 ini terdapat directory H teman-teman. Dan di mana directory H ini di dalamnya terdapat file 1.txt dan 2.txt. Jadi kalau isi dari dir G yang berada di dir 1 ini tidak ada teman-teman. Jadi di sininya itu menjadi kosong. Sedangkan kalau di directory 2 itu kan di dalamnya terdapat dir H. Nah, di dalam dir H itu terdapat file 1.txt dan 2.txt teman-teman. Nah, lalu gimana nih kalau kita ingin menggabungkan kedua perintah ini untuk melihat detail dari dir 1 dan dir 2 ini teman-teman? Oke, kita clear saja biar tidak ganggu. Enter. Nah, jadi perintahnya seperti ini teman-teman. Kita ls, terus min r kapital ya teman-teman, terus dir 1, terus titik koma, spasi, ls min r dir 2. Kita bisa enter teman-teman.
Nah, jadi di dalam dir 1 ini terdapat file 1.txt, 2.txt, dan dir G teman-teman. Dan di mana dir G ini isinya masih kosong teman-teman, atau nggak ada file sama sekali. Sedangkan di dalam dir 2 ini terdapat dir H, dan di mana di dalam dir H ini sudah ada file 1.txt dan 2.txt ini teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua saja, yaitu tab completion. Jadi tab completion itu apa sih teman-teman? Jadi tab completion itu adalah cara bagaimana agar kita tidak usah menuliskan seluruh komen atau perintah, dan kita cukup menuliskan beberapa kata saja atau huruf dari perintah tersebut. Kemudian kita bisa menggunakan tab yang berada di keyboard kalian. Nah, maka perintah itu akan langsung lengkap teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah buka Linux-nya, yaitu Debian servernya. Kita bisa ls, kemudian kita enter. Nah, di dalamnya itu terdapat macam-macam direktori teman-teman. Oke, kita akan menggunakan tab completion ini. Jadi kita akan menjalankan perintah tanpa harus menuliskan perintahnya secara lengkap. Misal saya akan masuk ke documents. Jadi kan perintahnya documents. Jadi seperti ini ya teman-teman. Cuman kalau kita menggunakan tab completion ini, kita hanya perlu menuliskan perintah doc saja. Lalu kalian bisa tab pada keyboard kalian. Kita tab. Nah, maka itu akan langsung lengkap teman-teman. Oke, kita bedakan lagi nih dengan perintah cd, tetapi kali ini hanya huruf D saja. Langsung saja kita tab teman-teman. Nah, maka itu muncul 3 kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama, apakah kita mau masuk ke desktop, apakah kita mau masuk ke documents, dan apakah kita mau masuk ke downloads. Jadi kalau misal kalian mau ke downloads itu minimal kita harus menuliskan 3 huruf teman-teman. Misal di sini saya akan ke downloads dan kali ini do saja, lalu kita tab teman-teman. Nah, maka itu akan langsung lengkap menjadi downloads. Nah, beda lagi nih kalau kita mau masuk ke desktop maupun documents dan kita hanya menuliskan huruf do saja. Kita tab teman-teman. Nah, maka itu muncul 2 kemungkinan teman-teman. Apakah kita mau masuk ke documents atau ke download. Dan sama ya teman-teman, kita harus menuliskan 3 huruf yang akan ditulis. Misal di sini saya akan masuk ke documents. Jadi kita doc saja, lalu kita tab teman-teman. Nah, maka itu akan langsung lengkap menjadi documents. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu history. Oke, kita langsung ke Debian servernya saja. Oke teman-teman, di sini saya sudah buka terminalnya, dan disinilah kita akan bahas mengenai history ini teman-teman. Langsung saja kita ketik history, kita bisa enter teman-teman. Nah, maka dengan perintah history tadi itu kita bisa melihat history atau perintah-perintah yang kita sudah gunakan sebelumnya. Dan di history ini kita juga bisa menjalankan perintah teman-teman. Misal di sini saya akan menjalankan perintah ls dir 2 ini. Dan caranya kita cukup menghafal nomor dari LSD2 ini. Misal di sini nomornya itu 294. Dan caranya itu kita hanya perlu ketik tanda seru satu saja, kemudian tulis nomor dari LSD2 ini teman-teman. Misal di sini 294. Oke, kita bisa enter teman-teman. Nah, maka itu akan muncul bahwa kita telah menjalankan perintah ls dir 2 ini teman-teman. Nah, dan selain tanda seru tadi, kita juga bisa menggunakan perintah tanda seru 2 untuk menjalankan kembali perintah yang kita gunakan sebelumnya.
Jadi kan sebelumnya saya menjalankan perintah lsdir2 ini teman-teman. Nah, maka ketika kita ketik tanda seru 2 ini, maka akan langsung kembali ke lsdir2 nya. Kita bisa langsung enter teman-teman. Nah, maka itu akan menjalankan perintah lsdir2 karena sebelumnya kan saya menjalankannya perintah lsdir2. Jadi ketika di tanda seru 2 ini juga akan menjalankan perintah lsdir2 teman-teman. Oke teman-teman, di sini juga ada tanda seru C yang terbaru pada history. Oke, misal di sini kita lihat perintah di history yang awalnya huruf C yang terbaru, yang kita gunakan adalah yang clear teman-teman. Jadi ketika di tanda seru C, maka itu otomatis akan mengclear atau menjalankan perintah dengan huruf C yang terbaru, yaitu yang clear ini teman-teman. Oke, kita bisa langsung ketik tanda seru C. Kita bisa enter teman-teman. Nah, maka itu akan langsung mengclear semua teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ke materi yang keempat atau yang terakhir teman-teman, yaitu tentang command shortcut. Oke, kita bisa langsung buka Debian servernya teman-teman. Nah, di sini saya sudah buka terminal dan oke teman-teman, di command shortcut ini pertama-tama kita akan mempelajari tentang CTRL-A, CTRL-E, CTRL-W, dan CTRL-L nih. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu CTRL-A. Jadi CTRL-A itu adalah command shortcut untuk kembali ke awal perintah. Maksudnya, misal di sini saya akan masuk ke documents. Nah, tapi di sini saya kelupaan nih. Kan kalau pingin masuk ke documents itu kan perintahnya cd baru documents. Nah, di sini saya langsung menuliskan documents. Nah, otomatis cd-nya itu ketinggalan teman-teman. Nah, di sini kita bisa menggunakan command shortcut CTRL+A. Kita bisa langsung klik CTRL+A teman-teman. Nah, maka otomatis dia akan berada di awal perintah atau di huruf pertamanya. Nah, di sini kita bisa langsung tuliskan cd, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, tapi kalau CTRL+E itu adalah kebalikan dari CTRL+A tadi, teman-teman. Karena kalau CTRL+A itu dia akan otomatis langsung ke huruf depan atau ke awal perintah. Nah, lain lagi nih dengan CTRL+E. Kalau kita gunakan CTRL+E itu, maka akan langsung ke akhir perintah. Jadi akan berada di documents huruf S ini, teman-teman. Oke, kita bisa langsung coba dengan CTRL+E. Nah, maka dia akan berada di akhir perintah. Oke teman-teman, kita lanjut ke yang CTRL+W, yaitu untuk menghapus satu kata pada perintah nih. Misal di sini saya ingin masuk ke downloads, tapi ini saya malah nulisnya itu dokumen teman-teman. Dan kita bisa menggunakan dengan command shortcut CTRL+W. Kita bisa langsung. Nah, maka otomatis documents itu akan terhapus. Nah, barulah kita bisa menuliskan menjadi downloads. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, kita bisa enter teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke shortcut yang terakhir, yaitu CTRL+L. Nah, jadi CTRL+L itu adalah sama saja kalau kita menjalankan perintah clear teman-teman. Nah, perintah clear itu adalah untuk menghapus semua tampilannya teman-teman. Oke, di sini kita bisa langsung CTRL+L saja. Kita bisa langsung teman-teman. Oke, maka itu akan mengclear atau menghapus semua tampilannya teman-teman. Thank you everyone. Thank you Elmar.